Bab 781. Pada saat ini, Huan dan yang lainnya telah tiba di perbatasan hutan mimpi buruk. Bai An mengerutkan kening dan berkata, hutan mimpi buruk ada di depan. Legenda mengatakan bahwa ada monster yang sangat ganas di sana. Semua orang tahu legenda hutan mimpi buruk, dan ekspresi mereka sangat serius. Tentu saja ada pengecualian. Huan adalah satu-satunya di antara mereka yang belum pernah mendengar legenda hutan mimpi buruk. Setelah mendengar kata-kata Bai An, dia tidak bisa menahan rasa ingin tahunya. Apakah ada di antara kalian yang melihat monster itu? Legenda mengatakan bahwa siapapun yang memasuki hutan itu dimakan oleh monster itu, jadi tidak ada yang tahu seperti apa rupa monster itu. Berbicara tentang makanan, Huan tanpa sadar membelai kepala kecil Clement. Jangan takut, jika kita benar-benar bertemu monster itu, kita masih punya Clement. Semua orang teringat akan penampakan ular piton pemakan surga yang ganas saat memangsa manusia. Mereka merasa lega. Mendengar ibunya menyebut namanya, Clement mendongak, tatapannya kosong. Sebelum memasuki hutan, semua orang berhenti untuk menyalakan api dan memasak. Mereka bersiap untuk beristirahat malam sebelum memasuki hutan. Bai sibuk memasak, begitu pula anak-anak. Huan duduk sendirian di dekat api unggun dan bertanya seberapa jauh mereka harus pergi. Si kecil berkata, selama kita melewati hutan mimpi buruk, kita bisa mencapai rumah para unicorn. Unicorn seharusnya menjadi ras suci, bukan? Mengapa rumah mereka berada di belakang hutan mimpi buruk? Apakah mereka tidak takut monster di hutan mimpi buruk akan berlari keluar dan menyakiti mereka? Si kecil berat mengungkapkan rahasia kecil yang tidak diketahui orang lain. Sebenarnya, hutan mimpi buruk dulunya adalah tempat tinggal para unicorn. Hah, lihat rekomendasi kami yang disusun khusus untuk Anda umpan penemuan. Dulunya hutan ini disebut hutan cahaya suci. Kemudian, karena sesuatu terjadi pada suku mereka tidak punya pilihan selain pindah ke tempat yang lebih terpencil. Hutan cahaya suci dihuni oleh monster, jadi namanya diubah menjadi hutan mimpi buruk. Huan dengan cepat bertanya, apakah benar-benar ada monster di hutan? Huan sedikit gugup. Bagaimana kalau kita menemukannya? Jangan khawatir, monster itu biasanya sedang tidur. Dia tidak akan bangun kecuali ada yang membawakan mata iblis kepadanya. Mata setan, tanaman gelap yang tumbuh di jurang. Tanaman ini sama terkenalnya dengan Sol Devouring Fin. Keduanya adalah tanaman yang sangat ganas. Bedanya, Sol Devouring Fin suka berlarian. Demon Eye berakar di jurang. Tanaman ini tidak pernah bergerak sejak lahir. Huan berpikir sejenak. Jika mata iblis melawan tanaman pemakan jiwa, siapa yang akan menang? Aku tidak tahu. Huan bertanya lagi, seperti apa rupa monster yang tertidur di hutan mimpi buruk? Aku tidak tahu seperti apa bentuknya. Yang ku tahu hanyalah namanya Nightmare. Keesokan paginya, setelah matahari terbit, semua orang resmi memasuki hutan mimpi buruk. Bai berubah menjadi seekor harimau putih. Dia duduk di punggungnya dan melihat sekeliling. Hutan itu redup. Huan hampir tidak bisa melihat apapun dalam jarak 1 meter. Di kejauhan, gelap gulita. Tidak lama setelah mereka memasuki hutan mimpi buruk, Tao Wei menemukan keberadaan mereka. Tao Wei bersembunyi dengan sangat baik. Dia bersembunyi di kegelapan dan memperhatikan Huan dan yang lainnya berjalan semakin dalam ke dalam hutan. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyum sinis. Dia datang hanya untuk memburu Nightmare. Dia tidak menyangka akan bertemu Huan dan yang lainnya di sini. Hubungan cinta benci Bali dengan pariwisata di Pulau Surga Indonesia wawasan CNA. Kamu memilih menerobos ke neraka, bukannya surga. Kalau begitu, dia akan membiarkan mereka semua menjadi umpan untuk memikat Nightmare seperti binatang anjing tadi. Tidak ada matahari di hutan ini. Tidak mungkin untuk mengetahui apakah hari sudah fajar atau gelap. Mereka berjalan selama jangka waktu yang tidak diketahui. Awalnya, Huan masih bisa waspada dan hati-hati, melihat sekeliling untuk melihat apakah ada bahaya di sekitarnya. Namun, setelah waktu yang lama, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak tertidur. Kelopak matanya terus menekan saat dia menguap. Bai menoleh untuk menatapnya. Tidurlah.
Aku akan meneleponmu saat kita sampai di sana. Tidak apa-apa. Fokus saja pada perjalananmu. Jangan khawatirkan aku. Dia menguap lagi. Bai An berjalan ke samping ayahnya dan merendahkan suaranya. Ada yang salah dengan tempat ini. Bai Di tidak berhenti berjalan. Pasti sudah sehari sejak kita memasuki hutan. Kita sudah berjalan sejauh ini, tetapi belum melihat seekor binatang pun di sepanjang jalan. Secara logika, pastilah ada banyak hewan yang hidup di hutan yang lebat dan dalam seperti itu. Tetapi tidak ada seekor pun binatang di hutan ini. Ini terlalu aneh. Mendengar ucapan Bai An, Huan pun menguap dan berkata setengah bercanda, mungkin hewan-hewan itu takut dengan monster di hutan, jadi mereka semua lari. Dengan itu, dia tidak lupa tertawa seolah-olah leluconnya sangat lucu. Namun, Bai Di dan Bai An terdiam. Huan tidak punya pilihan selain berhenti tertawa. Aku hanya bercanda, kau tidak menganggapnya serius, kan? Bai Di berkata, tebakanmu mungkin benar. Kim Jong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Wawasan CNA. Bersiaplah untuk rekomendasi yang lebih personal di sini umpan penemuan. Monster yang bisa menakuti semua binatang hingga mereka harus meninggalkan rumah mereka untuk tinggal di tempat lain, jelas sekali betapa mengerikannya dia. Rasa kantuk Huan berkurang banyak. Dia menyentuh lengannya dan berusaha tetap tenang. Tidak masalah meskipun itu benar. Monster itu masih tidur. Selama kita tidak memprovokasinya, kita akan baik-baik saja melewati hutan mimpi buruk secepat mungkin. Bagaimana kamu tahu dia sedang tidur? Huan mengangkat dagunya. Saya penerus Nabi. Tentu saja, saya tahu tentang ini. Dia diam-diam memuji keterampilan berpura-puranya. Suang Yin yang berjalan di depan tiba-tiba melihat seseorang tergeletak di tanah. Dia segera berlari dan menyadari bahwa itu adalah Kuan Rong. Suang Yin segera mengangkat Kuan Rong dan berlari menuju Huan. Bu, aku menjemputnya di jalan. Bai Di berhenti, dan Huan meluncur turun dengan ekornya untuk mencapai tanah. Dia menyalakan obor dan menggunakan cahayanya untuk melihat Kuan Rong. Dia tidak tampak terluka, namun, matanya tertutup. Dia tidak bisa membangunkannya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Dia tampak seperti sedang koma. Melihat dia memegang ranting di tangannya, Huan dengan penasaran mengulurkan tangan dan mengambilnya. Dari pohon mana ini? Ada daun berwarna ungu di rantingnya. Si kecil berteriak ketakutan, sialan, sialan, sialan. Huan begitu takut padanya hingga dia hampir terduduk di tanah. Dia bahkan tidak peduli dengan orang-orang yang menonton. Dia menutupi kepalanya dan bertanya, kenapa kamu berteriak? Si kecil berkata, ini adalah cabang mata iblis. Mengapa ada di sini? Siapa yang mendapatkannya? Huan tercengang. Inikah mata iblis legendaris yang dapat membangkitkan mimpi buruk? Bai Di melihat bahwa dia pucat. Ada apa? Tanyanya. Apakah kamu merasa tidak enak badan? Huan dengan santai melemparkan ranting itu ke udara dan dengan cepat naik ke punggung Bai Di. Pergi, desaknya. Monster itu akan segera bangun. Bai Di berteriak pada orang-orang di belakangnya, percepat. Suang Yin melempar Kuan Rong yang pingsan ke punggungnya dan berlari ke depan. Namun mereka terlambat. Bab 782. Obor di tangan Huan tiba-tiba padam. Kegelapan menyelimutinya tanpa suara. Bahkan Bai Di, yang begitu dekat, ditelan oleh kegelapan. Benar-benar gelap gulita. Huan sangat gugup hingga kulit kepalanya mati rasa. Dia dengan hati-hati memanggil nama Bai Di. Semuanya tenang. Tak seorang pun menanggapinya. Huan menjadi semakin gugup. Dia segera menyentuh harimau putih di bawahnya, tetapi terasa dingin saat disentuh. Karena ketakutan, dia berdiri dan berteriak sekeras-kerasnya, Bai Di. Big Goody. Masih tidak ada jawaban. Suasana sunyi seperti kuburan, seolah-olah dialah satu-satunya yang tersisa di dunia. Rasa gelisah yang kuat muncul dalam dirinya. Huan menyentuh lengan bajunya lagi. Clement, yang seharusnya bersembunyi di balik lengan bajunya, juga menghilang. Apa yang sebenarnya terjadi? Di mana yang lainnya? Huan merasa cemas. Ia ingin mencari yang lain, tetapi ia takut jika ia pergi jauh,
yang lain tidak akan dapat menemukannya. Dia duduk berjongkok, memeluk bahunya, dan terus melihat sekelilingnya. Keadaan di sekelilingnya gelap. Dia tidak bisa melihat apapun dengan jelas. Hal yang tidak diketahui seringkali merupakan hal yang paling menakutkan. Tidak ada yang tahu apa yang tersembunyi di dalam kegelapan. Jika ada monster yang keluar dari kegelapan, semakin dia memikirkannya, semakin takut pula dia jadinya. Tepat saat Huan hampir menjadi gila karena ketakutan, tiba-tiba muncul monster yang sangat menakutkan dari kegelapan. Monster itu membuka mulutnya yang berdarah dan menerkamnya. Pikiran Huan menjadi kosong. Ketika dia sadar kembali, dia menyadari bahwa dia sedang berlari untuk menyelamatkan hidupnya. Di belakangnya seekor monster meraung. Bau amis bercampur bau busuk terbawa angin. Bahkan tanpa menoleh ke belakang, Huan tahu bahwa monster itu mengejarnya. Meski waktunya salah, Huan masih ingin berteriak pada monster di belakangnya, dagingku rasanya tidak enak. Dia hanya punya 2 kaki, sedangkan monster itu punya 4. Dia kalah dalam hal panjang dan jumlah. Tidak butuh waktu lama bagi monster itu untuk mengejarnya. Dia bahkan bisa merasakan lidahnya menjilati punggungnya. Sungguh menjijikkan. Huan mengerahkan seluruh tenaganya untuk berteriak putus asa, Baidi, selamatkan aku. Si baik besar, selamatkan aku. Tolong aku, ayah sistem. Begitu dia berteriak, dia menabrak seseorang. Huan terhuyung dan jatuh ke tanah. Oh tidak, monster di belakangnya pasti telah menyusul. Dia akan dimakan. Huan memeluk kepalanya karena takut dan menutup matanya untuk menghindari melihat dirinya dimakan. Namun, setelah menunggu cukup lama, dia tidak merasakan sakit tajam seperti yang diduganya. Sebuah tangan mendarat di kepalanya. Mengapa kamu duduk di sini? Itu suara sang nabi. Tidak, nada ini seharusnya Little Brat. Huan mendongak dan menyadari bahwa monster ganas dan mengerikan itu telah menghilang. Di tempat itu ada seorang pria tampan berjubah sutra hiu putih. Wajahnya yang cantik dan tampan membuatnya tampak seperti dewa yang turun ke dunia fana, bersinar dalam kegelapan. Setelah lolos dari kematian, Huan sangat bersemangat. Dia melompat dan melemparkan dirinya ke pelukannya, sambil menangis dan berteriak, bocah kecil, aku hampir dimakan. Si kecil memeluknya dan menepuk punggungnya dengan lembut. Jangan takut, dengan ayah di dekatmu, tidak akan ada yang berani memakanmu. Ayah baik sekali padaku. Setelah mendesah dengan tulus, dia menyeka air matanya di baju ayahnya. Si kecil melihat ke bawah ke arah pakaiannya yang basah dan berteriak dengan marah, sutra ikan hiu sangat mahal. Betapapun mahalnya, itu tidak masalah. Si kecil berat melepaskannya dan melempar anak haramnya ke tanah. Lebih baik kau dimakan monster itu. Mengingat betapa mengerikannya monster itu, Huan segera membungkuk dan naik ke atasnya lagi. Dia menempel erat di dadanya seperti seekor koala. Di tempat yang mengerikan ini, di mana bahaya mengintai di mana-mana, lebih aman untuk mengikuti Daddy System. Si kecil merasa sangat dingin. Lepaskan tanganmu. Huan sangat keras kepala. Tidak, saya tidak bisa berjalan seperti ini. Kalau begitu, jangan pergi. Si kecil tak punya pilihan selain berkompromi. Ia pasrah pada takdir dan terus melangkah maju bersama koala-koala di dekatnya. Huan segera bertanya, mau kemana? Aku akan memanggil monster itu untuk memakanmu. Bahkan harimau ganas pun tidak akan memakan anaknya sendiri. Kau bahkan tidak akan mengampuni putrimu sendiri. Kau tidak berperi kemanusiaan. Si kecil kesal karena menangis, jadi dia hanya bisa mengatakan yang sebenarnya. Aku akan membawamu ke suamimu, anak perempuanmu, dan anak laki-lakimu. Mendengar ini, Huan segera berhenti menangis dan segera bertanya, di mana mereka? Kau akan melihatnya saat kita sampai di sana. Setelah melangkah beberapa langkah, Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, di mana ini? Mengapa semuanya gelap, dan monster itu tiba-tiba berlari keluar untuk memakanku? Aku ketakutan setengah mati. Pada akhirnya, dia memeluk Little Brat lebih erat. Si kecil Brat berkata, kalau kamu pakai tenaga lebih lagi, ayah akan dicekik sampai mati olehmu. Oh, Huan sedikit rileks. Ini adalah mimpi yang diciptakan oleh mimpi buruk.
Hah, Huan-Huan tampak bingung. Mimpi buruk pandai menciptakan mimpi buruk. Anda berada dalam mimpi yang diciptakannya. Huan-Huan merasa ragu. Dengan kata lain, semua yang kulihat tadi palsu. Bahkan jika aku dimakan oleh monster itu, aku akan tetap baik-baik saja. Monster tadi memang palsu, tapi kalau kamu benar-benar dimakan olehnya, itu sama saja dengan jiwamu dimakan oleh Nightmare. Begitu kamu kehilangan jiwamu, kamu pasti akan mati. Huan-Huan terkejut. Apa? Mimpi buruk memakan jiwa. Mimpi buruk paling suka memakan jiwa, terutama jiwa yang dipenuhi energi negatif. Entah itu ketakutan, rasa sakit, keputusasaan, kemarahan, kebencian, itu semua adalah hal yang disukainya. Segala sesuatu yang Anda temui dalam mimpi akan membuat Anda menghasilkan emosi negatif ini. Semakin takut Anda, semakin nikmat jiwa Anda. Ketika semua emosi negatif mencapai puncaknya, mimpi buruk akan melahap jiwa Anda. Huan-Huan membenamkan wajahnya di dada pria itu. Tolong hentikan. Ini mengerikan. Si kecil berat mencubit pipinya. Jangan manfaatkan aku. Bagaimana bisa kau mengusap dadaku dengan santai? Apa salahnya menggosoknya? Lagi pula itu tidak akan membesar. Petik 2, petik 2. Tidak lama setelah mereka pergi, mereka melihat sosok yang dikenalnya. Baidi berlutut dengan satu kaki. Ia tampak sedang menggendong seseorang di lengannya. Ia fokus pada orang yang ada di lengannya. Suaranya lembut, tetapi matanya dipenuhi keputusasaan. Huan-Huan, bangun. Melihat ini, hati Huan-Huan terasa sakit. Tidak ada yang lebih ditakuti Baidi selain kehilangannya. Sekarang setelah dia melihat Huan-Huan mati dengan mata kepalanya sendiri, dia pasti akan putus asa. Mimpi buruk ini terlalu mengerikan. Mimpi buruk ini secara akurat menangkap kelemahan hati manusia dan mengungkap ketakutan terburuk mereka. Huan-Huan melepaskannya dan mendarat di tanah. Dia berlari ke arah Baidi. Ini semua palsu. Dia adalah Huan-Huan yang asli. Bab 783. Huan-Huan melangkah 2 langkah sebelum dihentikan oleh dinding tak terlihat. Dia harus berhenti dan mengulurkan tangan ke depan. Tidak ada apapun di depannya, tetapi dia bisa merasakan sesuatu yang tampak seperti dinding kaca. Dinding itu sangat halus dan keras. Apa yang terjadi? Kenapa saya tidak bisa tersambung? Si kecil berkata, ini adalah kekuatan yang digunakan Nightmare untuk mengisolasi objek eksternal. Ini seperti dia sedang memasak makanan lezat dan ada tanda di luar pintu untuk melarang orang luar masuk agar mereka tidak merusak makanan lezatnya. Sungguh metafora yang tidak masuk akal. Huan-Huan tidak berdaya untuk mengeluh dan mengajukan pertanyaan yang paling dikhawatirkannya, bagaimana aku bisa menyingkirkan rintangan ini? Aku harus membangunkan Baidi. Aku tidak bisa membiarkannya menjadi santapan bagi Nightmare. Serahkan padaku. Si kecil berat mengangkat tangan kanannya dan menekannya ke dinding yang tak terlihat. Dia perlahan-lahan mengerahkan kekuatannya. Cahaya mulai bersinar di sekitar telapak tangannya. Cahaya putih menyebar sedikit demi sedikit. Huan-Huan seakan mendengar suara retakan, seolah ada sesuatu yang pecah. Si kecil berat menekan kepalanya ke dalam pelukannya dengan tangannya yang lain. Jangan lihat. Dinding tak kasat mata itu langsung hancur, dan cahaya putih yang menyilaukan tiba-tiba menyebar. Mata si bocah kecil ditutupi oleh sutra hiu, dan Huan-Huan berbaring di pelukannya. Yang bisa dilihatnya hanyalah pakaiannya. Cahaya yang kuat tidak bisa menyakiti matanya. Sesaat kemudian, si kecil berat melepaskannya. Baiklah. Huan-Huan menoleh dan melihat bintang-bintang yang tak terhitung jumlahnya melayang di udara seperti kunang-kunang di malam musim panas. Bintang-bintang itu jelas berkelap-kelip dan terang. Si kecil mengingatkannya, aku dengan paksa menghancurkan lapisan isolasi yang diciptakan oleh mimpi buruk. Dia pasti sudah menemukan keberadaanku sekarang. Sebaiknya kau bangunkan Baidi sebelum mimpi buruk muncul. Baiklah. Huan-Huan berlari menuju Baidi. Kali ini, dia tidak dihentikan. Dia berlari ke sisi Baidi dengan lancar. Baidi masih merasakan sakit karena kehilangan cintanya. Matanya merah, dan wajahnya yang tampan dipenuhi dengan keputusasaan. Sebagai pengamat, Huan-Huan hanya bisa melihatnya memeluk sosok halus. Belum lagi fitur wajah, jenis kelamin sosok itu pun tidak bisa dibedakan.
Dia mengulurkan tangan untuk mendorongnya, tetapi telapak tangannya menembus bahunya. Dia tidak dapat menyentuhnya. Pada saat ini, si kecil sudah menyusulnya. Ia menjelaskan, meskipun kalian berdua sedang bermimpi, kalian berada dalam mimpi yang berbeda. Ini seperti kalian berada di dimensi ketiga sementara dia berada di dimensi keempat. Perbedaan dimensi secara alamiah mencegah kalian untuk saling menyentuh. Itu melanggar hukum sains. Meskipun lingkungannya tidak cocok untuk mengeluh, Huan tidak dapat menahan diri untuk tidak berkata, menciptakan mimpi saja sudah sangat tidak ilmiah. Mengapa Anda berbicara kepada saya tentang hukum sains? Ahem, tidak usah pedulikan detail-detail ini. Menyelamatkan orang lebih penting. Tapi aku tidak bisa menyentuh Baidi. Bagaimana aku bisa membangunkannya? Lihat ini. Huan melihat ke arah yang ditunjuknya dan melihat sebuah lampu minyak kecil di samping Baidi. Cahayanya sangat redup dan bisa padam kapan saja. Si bocah kecil berkata, cahaya ini melambangkan kondisi jiwanya saat ini. Semakin terang apinya, semakin kuat jiwanya. Namun, jika apinya padam, itu berarti jiwanya telah sepenuhnya jatuh ke dalam mimpi buruk ini dan tidak dapat dibangunkan lagi. Dia akan dimakan oleh mimpi buruk. Mendengar ini, Huan langsung panik. Dia segera melindungi lampu minyak itu dengan tangannya agar tidak padam. Saat telapak tangannya mendekati cahaya, Huan merasakan kehangatan. Jantungnya berdebar kencang. Mampu merasakan hangatnya api berarti dia seharusnya bisa menyentuhnya. Huan menguatkan dirinya dan perlahan memainkan sumbu itu dengan jari-jarinya. Api itu bergoyang pelan dan menimbulkan suara menamparkan. Pada saat yang sama, ekspresi Baidi tiba-tiba berubah. Dia menegakkan punggungnya dan melihat sekeliling. Siapa itu? Huan segera mengambil lampu minyak dan berjalan ke arahnya. Ini aku, Huan. Baidi menatap kosong ke arah cahaya yang tiba-tiba muncul di depannya. Di bawah cahaya api, sosok Huan samar-samar terlihat. Dia sangat terkejut. Huan, melihat bahwa akhirnya dia bisa melihatnya, Huan sangat gembira. Dia segera berkata, waktu sangatlah penting. Aku hanya bisa mempersingkatnya. Ini adalah mimpi yang diciptakan oleh mimpi buruk. Semua yang kamu lihat tadi adalah palsu. Aku tidak mati. Kita semua baik-baik saja. Karena itu, kamu harus sehat. Kamu tidak boleh kehilangan akal dalam mimpi. Aku dan anak-anak masih menunggu untuk pulang bersamamu. Dia mengatakan semua itu dalam satu tarikan napas. Keterkejutan Baidi menjadi lebih jelas lagi. Lalu mengapa kamu ada dalam mimpiku? Karena aku juga telah jatuh ke dalam mimpi yang diciptakan oleh Nightmare. Aku. Sebelum Huan bisa menyelesaikannya, dia mendengar raungan mengerikan di belakangnya. Si kecil berat segera berteriak padanya, berikan lampu itu padanya dan biarkan dia pergi. Huan segera memasukkan lampu minyak itu ke tangan Baidi. Pergi, jangan menoleh ke belakang. Saat Baidi mengambil lampu minyak, Huan menghilang dari wajahnya. Huan, mata Baidi terbuka lebar, lalu dia duduk sambil menangis. Namun, dia menyadari bahwa pemandangan di depannya telah berubah. Ia melihat sekelilingnya. Ia berbaring di tanah, dikelilingi oleh bebatuan hitam yang aneh. Di kejauhan, ada pepohonan yang lebat dan dalam. Ini adalah hutan mimpi buruk. Dia terbangun dari mimpinya. Dia telah kembali ke dunia nyata. Baidi segera berdiri dan memeriksa area itu dengan saksama. Ia menemukan banyak binatang buas di setiap sudut. Selain para prajurit binatang buas, ada juga Huan, Suang Yin, Suang Jing, dan yang lainnya. Tanpa kecuali, mereka semua tidak sadarkan diri. Baidi teringat apa yang dikatakan Huan kepadanya dalam mimpinya dan secara kasar memahami alasannya. Tampaknya monster yang bersembunyi di hutan mimpi buruk adalah mimpi buruk, dan mereka semua dipaksa jatuh ke dalam mimpi yang diciptakan oleh mimpi buruk. Dia baru saja dibangunkan oleh Huan, tetapi yang lainnya belum bangun. Mereka pasti sedang bermimpi. Huan pasti sedang memikirkan cara untuk membangunkan mereka. Baidi tidak bisa memasuki mimpi itu lagi. Dia harus mengumpulkan semua orang dan dengan sabar menjaga mereka kalau mereka diserang. Pada saat ini, semua orang tidak sadarkan diri dan tidak berdaya. Jika mereka disergap, mereka pasti akan musnah.
Bai Di berdiri tak bergerak seperti gunung. Tubuhnya yang tinggi dan agung bagaikan dewa pelindung legendaris yang tak seorang pun berani melewatinya. Tao Wei bersembunyi di bawah pohon tidak jauh dari sana. Dia mengejar Huan Huan dan yang lainnya. Dia sangat senang melihat mereka telah jatuh ke dalam mimpi yang diciptakan oleh mimpi buruk dan semuanya tidak sadarkan diri. Dia hendak membunuh mereka semua ketika Bai Di tiba-tiba terbangun. Tao Wei tahu bahwa dia tidak bisa mengalahkan Bai Di dalam pertarungan langsung. Dia hanya bisa memukul dadanya dan menyesali bahwa dia telah kehilangan kesempatan bagus. Bab 784. Kemunculan mimpi buruk yang tiba-tiba mengejutkan Huan Huan. Dia bersembunyi di belakang Little Brat dan menjulurkan kepalanya untuk melihat ke arah suara itu. Dia melihat Nightmare berlari keluar dari kegelapan. Bentuknya sedikit mirip kuda, tetapi beberapa kali lebih besar dari kuda biasa. Sosoknya sangat cantik, dan tubuhnya ditutupi sisik hitam tipis. Saat berlari, permukaan sisik tipis itu akan bersinar dengan cahaya biru ungu samar. Matanya memantulkan cahaya biru dingin, dan surai biru tua di belakang lehernya berkibar tertiup angin. Setiap kali keempat kukunya menginjak tanah, mereka akan bertabrakan dengan api hitam. Ketika Huan Huan melihatnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendesah. Wah, cantik sekali. Si kecil berkata, kelihatannya akan lebih bagus setelah memakanmu. Kalau begitu, lebih baik kalau jelek. Nightmare menyadari bahwa ada penyusup yang muncul di wilayahnya. Ia sangat kesal. Ia menundukkan kepalanya dan dengan cepat menabrak si kecil nakal dan Huan Huan. Huan Huan sangat gelisah. Dia menyerbu, pergi dan lawan dia. Pada akhirnya, si kecil berat menariknya dan lari. Dia berteriak sambil berlari, apa yang perlu diperdebatkan? Aku tidak bisa membiarkan dia menyentuhku. Apa yang terjadi ketika Anda menyentuhnya? Aku akan rusak dan menjadi monster yang suka memakan jiwa manusia seperti itu. Huan Huan menggigil. Kedengarannya mengerikan. Si kecil berat berlari bersamanya, menghindari serangan mimpi buruk sambil mencari tanda-tanda keberadaan yang lain. Tak lama kemudian, mereka melihat Suang Yin. Bangunkan dia. Aku akan memancing Nightmare pergi. Dengan itu, si kecil mendorong Huan Huan ke depan dan berlari ke arah Nightmare. Melihat dia telah mengambil inisiatif untuk datang ke pintunya, Nightmare segera mempercepat langkahnya dan bergegas menghampiri. Bagaimana krisis Laut Merah merugikan India, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya wawasan CNA. Ketika kedua belah pihak hendak bertabrakan seperti dua komet, Little Brat tiba-tiba berubah arah dan berlari ke kanan. Bagaimana mungkin Nightmare rela membiarkan mangsanya lolos? Ia segera mengejarnya. Saat si kecil berlari, dia menoleh dan menatap Nightmare di belakangnya. Ayo, kejar ayahmu. Dapat dikatakan bahwa dia memprovokasi mimpi buruk. Mimpi buruk menjadi sangat gelisah hingga mengejarnya, sama sekali lupa tentang penyerbu lainnya. Huan Huan mengambil kesempatan ini untuk bergegas di depan Suang Yin. Pada saat ini, Suang Yin sedang berbaring di tanah dan merangkak maju dengan susah payah. Dia menatap ke depan seolah-olah sedang melihat harta karun yang hancur. Huan Huan belum pernah melihat Big Goody menangis sejak ia sadar kembali. Namun, saat ini, Huan Huan melihat matanya berkaca-kaca, seolah-olah dia akan menangis sedetik kemudian. Namun, dia menggertakkan giginya dan menahan air matanya agar tidak jatuh. Melihat putri sulungnya begitu sedih, hati Huan Huan terasa sakit. Dia segera menemukan lampu minyak milik Suang Yin. Cahayanya sudah sangat redup. Huan Huan dengan hati-hati mengambil lampu minyak dan memanggil 2 kali. Butuh beberapa saat bagi Big Goody untuk bereaksi. Dia pikir dia berhalusinasi dan menajamkan telinganya untuk mendengarkan sebentar. Seseorang memang memanggilnya. Suang Yin segera mencari sumber suara itu. Huan Huan dengan lembut memainkan sumbu itu dengan ujung jarinya. Cahayanya menjadi jauh lebih terang. Lihat konten pribadi apa yang kami miliki berdasarkan riwayat penjelajahan Anda umpan penemuan. Suang Yin akhirnya melihat api itu. Ia melihat ibunya melalui cahaya itu dan tanpa sadar berlari ke arahnya. Ibu, panggilnya dengan suara gemetar. Huan Huan segera melindungi lampu minyak itu dan mendorongnya agar Suang Yin tidak menyentuhnya, kalau tidak lampu itu akan padam. Ibu, kenapa ibu ada di sini?
Ibu jelas-jelas. Suang Yin tidak bisa mengucapkan kata, mati, tetapi sisa air mata di matanya membuat Huan menebak apa yang baru saja dilihatnya. Suang Yin sangat menghargai keluarganya. Dia pasti baru saja melihat keluarganya hancur. Huan dengan cepat mengulangi apa yang baru saja dikatakannya kepada Baidi. Dengan itu, Huan memasukkan lampu minyak ke tangannya dan mendesaknya untuk pergi. Saat Suang Yin mengambil lampu minyak, dia dipaksa keluar dari mimpi dan membuka matanya. Dia segera duduk dan melihat sekeliling. Dia mendapati dirinya kembali di hutan mimpi buruk. Baidi berdiri di dekatnya. Melihat Suang Yin sudah bangun, dia tidak bertanya apa-apa. Dia hanya berkata, "Ibumu belum bangun." Suang Yin menyadari bahwa ada banyak binatang tak sadarkan diri tergeletak di sekitarnya, termasuk ibunya. Mengingat apa yang telah dilihat dan didengarnya dalam mimpinya tadi, Suang Yin tidak dapat menahan rasa khawatirnya terhadap ibunya. Ia berharap ibunya akan bangun dengan selamat. Pada saat ini, Huan masih mencari yang lainnya. Selanjutnya, dia menemukan Dos, Tres, Little Monster, Big White, Little White, Suang Jing, dan yang lainnya. Mereka semua terjebak oleh mimpi buruk, tidak dapat melepaskan diri. Putra-putranya dibangunkan satu demi satu dan dikirim keluar dari mimpi. Ketika Huan bertemu Suang Jing, pria ini malah memarahinya. Ini semua salahmu karena menyebabkan nabi itu mati dengan penuh dendam. Dasar pembawa sial, dasar wanita jalang. Kembalikan nabi itu kepadaku. Dari sudut pandang manapun, kalimat ini kedengaran seperti kutipan klasik dari sebuah melodrama di mana istri pertama sedang memarahi selingkuhannya. Orang yang tidak tahu pasti mengira dia terpikat oleh sang nabi. Tidak ada orang lain yang sebodoh dia. Huan sangat marah dengan omelan itu. Dia ingin memadamkan lampu minyak itu sendiri dan mengirim orang ini ke neraka. Filipina pimpinan Marcos berhadapan dengan China di Laut Cina Selatan. Apakah konflik sudah di ambang pintu? Wawasan CNA. Untungnya, akal sehatnya masih ada. Dia menahan keinginan itu dan mendorong lampu minyak ke tangan Suang Jing dan menendangnya keluar dari mimpi. Para prajurit binatang itu mudah dihadapi. Mereka tidak terobsesi dengan apapun, jadi mimpi buruk mereka tidak begitu menakutkan. Mereka dibangunkan oleh Huan dalam beberapa gerakan dan meninggalkan mimpi mereka satu demi satu. Ketika Huan menemukan Kuan Rong, dia melihatnya berlutut di tanah, memegang hantu di tangannya. Dia menangis dan berteriak, Suang Yin, jangan mati. Apa yang akan terjadi padaku jika kamu mati? Dia menangis dengan sangat sedih. Siapapun yang memiliki mata yang jeli dapat mengetahui bahwa dia memiliki perasaan terhadap Suang Yin. Huan mengambil lampu minyak dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia bertanya dengan hati-hati, apakah kamu sangat peduli dengan Suang Yin? Jika Kuan Rong mendengar pertanyaan ini di dunia nyata, dia pasti akan menertawakan pihak lain karena berbicara omong kosong. Namun, ini hanyalah mimpi. Terkejut, Kuan Rong mengatakan apa yang ada dalam pikirannya, tentu saja, aku peduli padanya. Aku tidak pernah peduli dengan wanita seperti ini dalam hidupku. Dia adalah yang pertama dan satu-satunya. Huan benci karena dia tidak memiliki pena perekam di tangannya. Jika dia dapat merekamnya dan memutarnya kembali kepada Kuan Rong dan Suang Yin, apa yang terjadi selanjutnya pastilah sangat menarik. Setelah Kuan Rong selesai berbicara, dia menyadari bahwa sosok yang tiba-tiba muncul di depannya tampak agak asing. Siapa kamu? Huan tersenyum dan berkata, aku adalah ibu dari kekasihmu. Jika kamu bisa bersama Suang Yin di masa depan, kamu akan memanggilku ibu mertuamu. Kuan Rong. Meski itu mimpi, dia tetap saja terkejut. Huan memasukkan lampu minyak itu ke tangannya. Semoga sukses. Aku sangat menghargaimu. Kuan Rong terbangun. Dia membuka matanya dan sangat terkejut mendapati dirinya kembali di hutan mimpi buruk. Kamu sudah bangun. Jantung Kuan Rong berdebar kencang saat mendengar suara yang dikenalnya ini. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat Suang Yin berdiri tidak jauh darinya. Jantungnya semakin berdebar kencang. Dia langsung memegangi dadanya, ekspresinya kesakitan. Suang Yin mengangkat alisnya. Orang ini hanya melihatnya sekilas, tetapi dia sudah menderita seperti ini.
Apakah dia membencinya sampai sejauh ini? Bab 785. Setelah Kuan Rong, Huan menemukan Wang Sui. Ketika dia menemukan Wang Sui, dia sedang berdiri diam. Dia seperti batu, dingin dan tanpa ekspresi. Huan telah melihat begitu banyak binatang buas dalam mimpi buruknya. Dia adalah yang paling tenang di antara mereka. Dia bertanya-tanya apakah dia tidak perlu takut pada apapun atau apakah ini reaksinya saat dia takut. Bagaimanapun, dia aneh. Huan mengambil lampu minyak seperti biasa dan mencondongkan tubuhnya ke depan. Dia mencoba memanggil 2 kali, lihat ke sini, Wang Sui. Begitu dia selesai berteriak, Wang Sui bereaksi. Dia melihat ke arah suara itu dan melihat cahaya tiba-tiba muncul di depannya. Begitu pula Lin Huan yang berdiri di belakang cahaya itu. Tatapan mereka bertemu. Sebelum Huan sempat berbicara, Wang Sui menyambar lampu minyak. Setelah dia mengambil lampu minyak, dia segera meninggalkan mimpinya. Huan membeku di tempat. Dia menatap tangannya yang kosong dan sangat terkejut. Wang Sui mengambil inisiatif untuk merebut lampu minyak itu. Ini berarti dia tahu bahwa lampu minyak itu dapat membantunya melarikan diri dari mimpinya. Kalau begitu, masalahnya adalah, bagaimana mungkin dia, seorang budak perang, mengetahui sesuatu yang tidak dapat diketahui oleh binatang biasa. Terlebih lagi, dari tindakannya yang tidak ragu-ragu tadi, dia sangat berhati-hati. Bahkan ketika menghadapi orang yang dikenalnya, dia harus mengambil inisiatif. Dia memiliki kepribadian yang sangat mendominasi. Huan sedikit terkejut. Dia biasanya pendiam dan tampak seperti orang yang jujur. Dia tidak menyangka kebenarannya seperti ini. Seseorang sungguh tidak bisa menilai buku dari sampulnya. Si kecil berlari ke arahnya dan berteriak, "Sudah selesai. Aku tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Orang ini mengejarku terlalu dekat. Aku tidak bisa melepaskan diri." Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. Huan segera teringat pada orang yang baru saja diselamatkannya. Aku seharusnya menyelamatkan mereka semua. Si kecil berat berlari menghampirinya, meraih tangannya, dan berlari. Kalau begitu, ayo kita pergi. Melihat mereka hendak lari, bagaimana Nightmare bisa berhenti? Ia melaju kencang dan menyerbu Huan dan Little Brat bagaikan embusan angin. Melihat benda itu akan menyentuhnya, si bocah nakal mendorong Huan ke depan. Aku tidak bisa menyentuhnya. Aku serahkan saja padamu. Huan terkejut dan terhuyung setelah didorong. Dia menerkam Nightmare. Demi menjaga keseimbangannya, dia tak punya pilihan selain melingkarkan lengannya di leher Nightmare. Di saat yang sama, dia berteriak, kau mengkhianati rekan setimu. Si kecil berat bersembunyi di kejauhan dengan lengan bajunya diselipkan. Semoga berhasil. Aku yakin kamu pasti bisa memengaruhinya dengan cintamu. Huan sangat marah hingga dia ingin melemparkan kaleng gas ke arahnya. Selama hidupnya, dia belum pernah melihat sistem yang tidak tahu malu seperti itu. Mimpi buruk tidak menduga pihak lain akan menerkamnya. Ia tidak menyangka dia akan begitu berani hingga memeluk lehernya. Guncangan hebat itu membuatnya berhenti di tempatnya dan tidak bergerak. Huan mengambil kesempatan itu untuk menyentuh Surai di belakang lehernya. Rasanya sangat halus dan lembut. Lutut Nightmare lemas karena sentuhan itu. Nightmare hampir berlutut untuknya. Ia telah mendominasi hutan mimpi buruk selama bertahun-tahun, tetapi ini adalah pertama kalinya ia bertemu dengan seekor betina yang berani menggodanya. Nightmare yang belum berpengalaman mulai berjuang dan ragu-ragu. Haruskah ia memakannya sekarang atau menekannya ke tanah sebelum memakannya? Si kecil berat bergegas menghampiri dan menangkapnya. Apa kau tidak akan lari? Apa kau benar-benar akan menggunakan cinta untuk mengubah Nightmare? Huan berteriak sambil berlari, bukankah kamu baru saja memintaku untuk memperbaikinya? Anak bodoh, aku baru saja berbohong padamu. Petik 2, petik 2. Sungguh menyebalkan, tapi dia tetap harus lari bersamanya. Sebuah bola cahaya putih muncul di depan mereka. Si kecil berkata, asalkan kita bisa menembus bola cahaya itu, kita bisa meninggalkan tempat ini. Oleh karena itu, dia dan Huan mempercepat langkah dan berlari ke depan. Mimpi buruk mengejar mereka. Menggodanya adalah hal yang wajar,
tetapi dia ingin melarikan diri tanpa mau bertanggung jawab. Bermimpilah. Ia harus menangkap kedua penyusup yang kurang ajar itu dan memberi mereka pelajaran sebelum memakan jiwa mereka. Saat si kecil berlari, tiba-tiba ia menginjak sesuatu yang lunak. Kakinya terpeleset dan dia terjatuh ke depan. Huan-Huan pun terjatuh ke tanah. Mereka berdua bergegas berdiri. Mereka menunduk dan menyadari bahwa benda yang membuat mereka tersandung itu sebenarnya adalah seekor ular hitam kecil. Ya, ular hitam kecil ini tampak cukup familiar. Mereka sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Si kecil berkata, "Mengapa dia mirip anak bungsumu?" Huan-Huan berkata, "Apa maksudmu dengan itu? Dia jelas putra bungsuku. Dia baru saja menyelamatkan begitu banyak orang, tetapi dia lupa tentang Clement. Anak-anak terlalu mahal. Bagaimana Thailand menjadi salah satu negara dengan tingkat penuaan tercepat di dunia wawasan CNA? Meskipun anak ini masih kecil, dia masih bisa tidur dan bermimpi. Untungnya, mereka berdua baru saja tersandung ular hitam kecil itu. Kalau tidak, akan sangat merepotkan ketika mereka meninggalkan mimpi dan menyadari bahwa Clement belum bangun." Huan-Huan segera menemukan lampu minyak milik Clement. Ia memainkan sumbu lampu agar lampu lebih terang. Dia memanggil Clement. Ketika ular hitam kecil yang sedang berbaring di tanah mendengar suara itu, ia segera mendongak dan melihat ibunya berdiri di belakang cahaya itu. Matanya langsung berbinar. Bu, Clement segera berlari ke arah ibunya. Sayangnya, dia tidak bisa menyentuh ibunya dan hanya bisa melewati tubuhnya. Pada saat yang sama, Nightmare sudah berlari di depan mereka. Ia mengangkat kukunya dan menendang Huan-Huan. Ketika Clement melihat ibunya diserang, dia sangat marah hingga berubah wujud. Ular hitam kecil itu langsung berubah menjadi ular piton pemakan surga. Dia membuka mulutnya yang berdarah dan menerkam Nightmare. Akan tetapi, dari segi ukuran, Nightmare bahkan tidak cukup untuk mengisi celah di antara gigi ular piton itu. Nightmare sangat ketakutan hingga api hitam muncul di sekujur tubuhnya. Ia berbalik dan berlari. Dinamikanya langsung berbalik. Mimpi buruk yang tadinya mengejar Huan-Huan dan si kecil berat, kini dikejar-kejar oleh ular piton pemakan surga. Huan-Huan tanpa sadar bergumam, "Apa yang kau lakukan akan terjadi lagi." Ketika dia melihat Nightmare hanya peduli untuk melarikan diri dan tidak berani melakukan serangan balik, dia cukup bingung. Ini adalah mimpi yang diciptakan oleh Nightmare. Secara logika, itu adalah bosnya. Mengapa dia takut pada Clement? Seperti ular piton pemakan surga, Nightmare adalah pecinta makanan di antara para iblis. Bedanya, Nightmare sangat pemilih soal makanan. Ia hanya memakan jiwa-jiwa yang dipenuhi emosi negatif. Namun, ular piton pemakan surga berbeda. Ia memakan segalanya. Saat lapar, ia bahkan bisa memakan batu. Huan-Huan, itu sama sekali tidak terdengar terhormat. Apa yang terjadi? Si kecil berkata, meskipun mimpi buruk itu kuat, ia hanyalah makanan bagi ular piton pemakan surga. Saat mangsa melihat pemburu, tentu saja, mereka akan lari ketakutan. Mendengar perkataannya, Huan-Huan memperhatikan bahwa mata ular piton pemakan surga itu bersinar. Huan-Huan sering melihat ekspresi seperti itu pada Clement. Dia tampak seperti itu setiap kali dia lapar dan melihat makanan. Huan-Huan berkata, "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah kita pergi atau tetap tinggal?" Si kecil berkata, "Mengapa kita tidak tinggal dan membantu mimpi buruk?" "Hah? Apa aku salah dengar? Kau ingin membantu Nightmare? Dia hampir memakan kita tadi." Bab 786. Si kecil berkata, "Kita tidak bisa membiarkan Nightmare dimakan. Kita harus mengandalkannya untuk memimpin jalan menuju wilayah tempat tinggal para unicorn." Huan-Huan sangat terkejut. Dia tidak menduga mimpi buruk ada hubungannya dengan para unicorn. Tapi Nightmare baru saja mencoba memakan kita. Dia tidak akan mau membantu kita, kan? Si kecil mengacungkan jarinya ke arahnya. "Kemarilah. Aku akan memberitahu apa yang harus kau lakukan." Huan-Huan membungkuk. Si kecil berat membungkuk dan berbisik di telinganya. Setelah mendengar apa yang dikatakannya, mata Huan-Huan membelalak. Apakah ini benar-benar ide yang bagus? Bukankah ini terlalu berlebihan?
Si kecil menepuk bahunya dan mengajarinya dengan sungguh-sungguh, mereka yang mencapai hal-hal besar tidak peduli dengan hal-hal sepele. Tapi ini terlalu. Si kecil berat memanfaatkan kesempatan itu untuk mendorongnya maju. Tidak ada tapi-tapian. Lakukan saja apa yang kukatakan. Pada saat ini, Nightmare dikejar-kejar oleh ular piton pemakan surga. Ia tidak lagi memiliki aura seorang jagoan. Pada akhirnya, Nightmare tidak dapat berlari lebih cepat dari ular piton pemakan surga. Ia terjerat erat oleh ular piton itu. Ketika ular piton itu membuka mulutnya yang berdarah dan hendak memakan Nightmare, Huan-Huan dengan cepat memanggil Clement. Ketika ular piton itu mendengar ibunya memanggilnya, ia segera mendongak. Mendesis, "Mengapa ibu mencariku?" Huan-Huan berlari mendekat dan mengulurkan tangan untuk menyentuh ekor ular piton pemakan surga. Dia bertanya dengan nada menggoda, "Tidak bisakah kamu memakan mimpi buruk?" Ular piton itu menatap ke arah mimpi buruk yang terjerat. "Mengapa ibu tidak mengizinkannya makan Nightmare? Mungkinkah ibunya menyukai Nightmare dan ingin memakannya sendiri?" Clement sangat terobsesi dengan makanan. Jika ada orang lain yang ingin merebut makanan darinya, dia pasti akan menelannya tanpa ragu. Namun, jika itu ibunya, dia akan dengan berat hati menyerah memakan makanan lezat itu. Dia melilitkan ekor ularnya di Nightmare dan mendorongnya di depan ibunya. Anak-anak terlalu mahal. Bagaimana Thailand menjadi salah satu negara dengan tingkat penuaan tercepat di dunia wawasan CNA? Mendesis. "Bu, jangan terburu-buru. Tidak masalah kalau ibu tidak bisa menghabiskannya. Ibu bisa membantu ibu menghabiskan sisa makanan." Melihat hal ini, Huan-Huan mencium putra bungsunya dengan gembira. "Sayang, kamu sangat penurut." Ular piton pemakan surga mengibaskan ekornya dan sedikit bangga. Huan-Huan menatap Nightmare yang dikirim kepadanya dan menyapanya dengan senyuman. "Halo." Mimpi buruk baru saja dikejar kemana-mana dan hampir dimakan oleh ular piton pemakan surga. Pada saat ini, ia sudah kelelahan, dan sisik tipis di tubuhnya telah banyak meredup. Ia mengangkat kelopak matanya dan melirik Huan-Huan tanpa ada niat untuk menanggapinya. Huan-Huan membungkuk dan mengulurkan kedua tangannya untuk menangkup wajahnya. Mimpi buruk tercengang. Mengapa dia tiba-tiba begitu dekat? Huan-Huan menoleh ke arah si bocah kecil yang berdiri tidak jauh dari situ. "Apakah kita benar-benar harus melakukan ini?" Si kecil berat berkata, "Cepatlah." Huan-Huan menghela napas dan menatap Nightmare di depannya lagi. Ia berkata tanpa daya, "Si bocah kecil memintaku untuk menciummu. Aku tidak punya pilihan selain melakukan apa yang diperintahkan. Jangan bergerak." Mimpi buruk. Itu mengejutkan. Cium itu. Betina kecil ini benar-benar ingin menciumnya. Huan-Huan cemberut dan mendekati mulutnya. Mata Nightmare membelalak. Ia melihat wajah gadis kecil itu semakin dekat. Ia sudah dalam suasana hati yang putus asa, dan ia segera menjadi gelisah lagi. Brengsek. Betina kecil ini tidak hanya memeluknya, tetapi dia juga ingin menciumnya. Dia bisa membunuhnya jika dia mau. Kenapa dia harus menindasnya seperti ini? Seorang sarjana bisa dibunuh, tetapi tidak bisa dipermalukan. Sekalipun itu iblis, ia punya harga diri. Intip rekomendasi terbaru kami di sini umpan penemuan. Mimpi buruk berjuang dan melawan dengan sekuat tenaga, bertindak seperti wanita baik yang dipaksa. Hatinya dipenuhi kesedihan, dan sisik tipis di tubuhnya bersinar dengan kilau biru lagi. Betapa tidak tahu malunya. "Jangan datang." Enyah. Ular piton itu melilit Nightmare dengan erat. Tidak peduli seberapa keras Nightmare berjuang, ia tidak bisa melepaskan diri. Mendesis. "Untunglah ibu menyukaimu. Jaga perilaku baikmu." Bibir Huan-Huan menempel pada bibir Nightmare. Pop. Mereka berciuman. Mimpi buruk bagaikan seekor kuda yang sedang sekarat. Air mata kesedihan mengalir dari sudut matanya. Oh tidak, ciuman pertamanya telah hilang. Apa gunanya hidup? Mimpi buruk menutup matanya, tetapi tubuhnya telah mengalami perubahan besar. Huan-Huan mundur 2 langkah. Dia melihat sisik hitam tipis di tubuh Nightmare dengan cepat memudar menjadi bulu seputih salju. Api hitam di bawah keempat kukunya berubah menjadi keemasan, dan tanduk putih keperakan tumbuh di kepalanya. Mata Huan-Huan membelalak tak percaya. Itu unicorn. Little Brat sudah muncul di belakangnya.
Nightmare awalnya adalah seekor unicorn. Kemudian berubah menjadi nightmare karena tercemar oleh energi iblis. Benih kayu ilahi di tubuhmu memiliki efek pemurnian, jadi ciumanmu dapat mengubahnya kembali menjadi unicorn. Jadi begitu, mimpi buruk berubah kembali menjadi unicorn dan mimpi itu pun runtuh. Huan merasakan penglihatannya kabur. Dia langsung kehilangan akal sehatnya dan pingsan. Ketika dia terbangun, dia mendapati dirinya kembali di hutan mimpi buruk. Bai Di segera membantunya berdiri. Akhirnya kau bangun juga. Saat dia melihat semua orang sudah bangun satu persatu dan hanya Huan yang masih pingsan, kecemasannya bertambah. Apakah India negara paling berbahaya bagi wanita? Wawasan CNA. Walaupun akal sehatnya menyuruhnya untuk menunggu dengan sabar dan tidak membiarkan imajinasinya menjadi liar, dia tidak dapat menahan diri untuk membayangkan apa yang akan terjadi jika Huan tidak bangun. Bagaimana jika Huan tetap tidak sadarkan diri? Memikirkan kejadian itu saja membuatnya merasa sakit. Untungnya, Huan akhirnya terbangun. Dia tidak meninggalkannya. Bai Di memeluknya erat. Kau membuatku takut setengah mati. Huan mendongak dan mencium dagunya. Jangan khawatir, aku baik-baik saja. Semua orang lega melihatnya bangun. Ular hitam kecil itu menjulurkan kepalanya dari lengan baju Huan dan mengusap punggung tangan ibunya. Huan membelai kepalanya dan bertanya, di mana Kuan Rong? Bai Di meminta Suang Yin memanggil Kuan Rong. Huan mengenakan topi berkerudungnya, dan kerudung salju menutupi wajahnya. Segera, Kuan Rong mengikuti Suang Yin. Pada saat ini, Kuan Rong masih ingat apa yang dia katakan dalam mimpinya. Ketika dia melihat Huan, dia tanpa sadar merasa bersalah, dan matanya bergerak ke kiri dan ke kanan. Sebagai seseorang yang pernah mengalami hal ini sebelumnya, Huan tahu betul apa yang sedang dipikirkannya. Dia tersenyum. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu Big Budi apa yang kamu katakan dalam mimpi itu. Kuan Rong tersipu. Dia mendengus canggung. Aku tidak akan berterima kasih. Ketika Suang Yin mendengar namanya, dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apa yang tidak bisa kamu ceritakan padaku? Wajah anjing itu menjadi semakin merah. Dia menatap Suang Yin dengan marah. Itu bukan urusanmu. Suang Yin bingung. Orang ini meledak hanya karena sedikit perbedaan pendapat. Dia punya sifat pemarah. Huan mengeluarkan ranting berdaun ungu dari tempatnya. Ini milikmu, kan? Kuan Rong berkata, iya. Tahukah kamu apa ini? Kuan Rong menggelengkan kepalanya. Itu adalah cabang dari mata iblis. Jika kamu berjalan ke hutan mimpi buruk dengannya, kamu akan membangunkan mimpi buruk yang sedang tidur. Bukan hanya Kuan Rong, bahkan Bai Di dan Suang Yin yang berdiri di sampingnya pun tercengang. Huan menggoyangkan dahan pohon itu. Kamu harus beritahu aku sekarang di mana kamu mendapatkan dahan ini. Bab 787. Kuan Rong menceritakan proses bagaimana ia bertemu dengan binatang tua itu dari awal hingga akhir. Huan memintanya untuk menjelaskan secara rinci penampilan binatang tua itu. Kuan Rong mengenang dan berkata, rambut dan jenggotnya putih. Dia tampak sangat tua dan sedikit gemuk. Setelah selesai, Huan dan Bai Di saling memandang. Huan berkata, mengapa aku merasa bahwa binatang tua yang dia bicarakan terdengar sangat mirip dengan Tao Wei? Bai Di berkata, aku pun berpikir begitu. Bukan karena Tao Wei istimewa, melainkan karena dialah satu-satunya orang dalam daftar musuh mereka yang memenuhi kriteria tersebut. Huan menyentuh dagunya dan berpikir sejenak. Jika itu benar-benar Tao Wei, maka kita harus fokus 120%. Orang tua itu tidak mudah dihadapi. Terakhir kali, Clement dan aku hampir jatuh ke tangannya. Bai Di berkata, kita banyak sekali. Dia tidak akan berani bertindak gegabah. Kita tidak bisa terlalu berhati-hati. Semua orang hendak berangkat lagi ketika Suang Yin mengumpulkan semua orang. Ketika dia menghitung orang-orang, dia menyadari bahwa Bai Hao tidak ada di sana. Bai An berkata, si putih kecil pergi ke danau untuk mencuci buah-buahan liar. Aku akan mencarinya sekarang. Dia melangkah ke arah danau. Di tengah perjalanan, dia melihat Bai Hao berlari sambil membawa beberapa buah liar. Dia tampak sangat bersemangat seolah-olah dia telah menemukan sesuatu.
Bai An segera menghentikannya. Ada apa? Bai Hao menunjuk ke arah danau dan terengah-engah. Aku melihat seekor unicorn di tepi danau saat aku sedang mencuci buah. Mendengar ini, Bai An langsung bertanya, apakah kamu berhalusinasi? Aku melihatnya dengan jelas dengan kedua mataku. Tidak salah lagi. Bai Hao memasukkan semua buah liar ke tangan saudaranya. Cepat beritahu ayah dan ibu. Aku akan pergi ke danau untuk menjaganya terlebih dahulu. Aku tidak akan membiarkan unicorn itu lolos. Apakah Jokowi membangun dinasti keluarga politiknya di Indonesia? Wawasan CNA. Dengan itu, dia melarikan diri. Bai An membawa buah-buah liar kembali ke tempat peristirahatannya. Bai Di melihat dia sendirian dan bertanya, di mana Little White? Saya baru saja bertemu dengannya di jalan. Dia bilang dia melihat seekor unicorn di tepi danau. Sekarang dia berlari ke danau untuk mengawasinya. Bai Di segera berkata kepada Suang Yin, kita terlalu banyak. Kita akan membuat keributan. Jika kita pergi bersama, kita akan menakuti unicorn itu. Aku akan pergi ke danau terlebih dahulu. Kau ikuti yang lain di belakang. Ingatlah untuk menjaga ibumu dengan baik. Baiklah. Huan segera mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan Bai Di. Aku akan pergi bersamamu. Tidak, bagaimana jika kita menghadapi bahaya? Bukankah aku masih memilikimu? Huan tetap di sisinya dan menolak untuk pergi. Denganmu melindungiku, tidak akan ada bahaya. Bai Di menatapnya dan melihat bahwa dia sudah bertekad. Baiklah, katanya sambil mendesah. Huan melompat ke pelukannya dengan gembira. Bai Di, kamu yang terbaik. Karena itu, Bai Di membawa Huan dan Bai An pergi. Suang Yin mengikuti perlahan bersama yang lainnya. Huan bersikeras pergi bersama Bai Di untuk mencari unicorn itu karena ia menduga unicorn itu adalah Nightmare. Jika itu benar-benar Nightmare, Huan pasti tidak akan melepaskannya. Ia harus meminta bantuan Nightmare untuk membawa mereka ke rumah unicorn itu. Perjalanan mereka tidak jauh. Bai Di dan Huan segera melihat danau itu. Danau itu tenang, seperti cermin hijau. Pada saat ini, seekor unicorn berdiri di tepi danau, minum air sambil menundukkan kepalanya. Unicorn itu cantik dan tenang, dan tanduk perak di kepalanya bersinar. Bai An segera menemukan Bai Hao di rumput terdekat dan memanggilnya. Bai Hao menahan kegembiraan di hatinya dan berbisik, tadi aku sudah lama berjaga di sini dan hanya melihat unicorn ini. Sepertinya dia sendirian. Haruskah kita menangkapnya? Huan segera berkata, jangan bertindak gegabah. Dia mengenali sekilas bahwa unicorn di tepi danau itu adalah Nightmare, yang dia lihat dalam mimpinya. Bai Di mengangkat satu jari. Set. Ketiganya mengikuti tatapannya. Sang unicorn tampaknya menyadari bahwa seseorang tengah memata-matainya. Ia mendongak dan melihat ke sekeliling, ekspresinya agak waspada. Bai Hao berkata, jangan bilang dia ingin lari. Begitu dia selesai berbicara, dia melihat unicorn itu berbalik untuk pergi. Huan segera memberi isyarat agar mereka diam. Kemudian, dia berjalan keluar dari rerumputan sendirian dan berteriak, hei. Sang unicorn berhenti sejenak. Ia merasa suara itu familiar dan tanpa sadar menoleh ke arah suara itu. Huan melepas topinya yang terselubung, memperlihatkan wajah cantiknya. Ini aku. Apakah kamu ingat aku? Begitu melihatnya, sang unicorn tampak sangat gelisah dan hendak lari. Huan mengangkat ular hitam kecil itu. Jika kau lari lagi, aku akan membiarkan ular itu menggigitmu. Mengingat pengalaman tragisnya dikejar ular piton pemakan surga, unicorn itu tidak punya pilihan selain berhenti. Ia mondar-mandir dengan gelisah di tempat, ekor kuda putihnya berayun di belakangnya. Apa yang kamu inginkan? Itulah pertama kalinya sang unicorn berbicara. Nada bicaranya sangat standar. Menurut standar dunia binatang, itu bisa menjadi penyiar dengan level bahasa binatang seperti itu. Bagaimana krisis Laut Merah merugikan India, Vietnam dan negara-negara Asia lainnya? Wawasan CNA. Huan membelai kepala kecilnya dan tersenyum. Mari kita bicara. Begitu melihat senyumnya, unicorn itu teringat kembali kenangan saat diganggu olehnya dan ular piton pemakan surga. Hatinya dipenuhi kesedihan dan kemarahan. Unicorn adalah makhluk paling murni di dunia. Namun, itu telah tercemar. Itu tidak murni lagi.
menyiksa, menyedihkan. Kita tidak punya apapun untuk dibicarakan. Saat Huan-Huan mendekatinya, dia tersenyum dan berkata, jangan bersikap dingin. Kita kan sudah saling kenal. Melihat kedatangannya, sang unicorn langsung mundur 2 langkah. Ia ingin lari, tetapi tidak berani. Ia tampak seperti wanita yang diganggu dan diejek oleh pria jahat. Penampilannya yang menyedihkan membuat Huan-Huan tertawa. Dia sengaja membungkuk dan menyentuh pipi unicorn itu. Kalau unicorn itu manusia, dia pasti akan tersipu. Namun, wajahnya kini tertutup bulu putih yang lembut. Tidak mungkin untuk melihat warna di wajahnya, tetapi dari perubahan tatapannya, orang dapat melihat bahwa ia malu dan marah. Ia berharap dapat berpura-pura mati. Bajingan, jangan sentuh aku. Semakin malu si kucing, semakin Huan-Huan ingin menggodanya. Jangan malu-malu. Kamu tidak akan hamil jika kamu menyentuhku. Huan-Huan mengulurkan tangan dan menyentuhnya lagi. Kali ini dia menyentuh tanduk perak di kepalanya. Tanduk unicorn merupakan bagian tubuh yang paling sensitif. Setelah disentuh oleh Huan-Huan, lutut unicorn menjadi lemas dan hampir berlutut di hadapannya. Tangannya gemetar. Dia tidak tahu apakah itu karena malu atau marah. Jika kau terus seperti ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar padamu. Melihatnya marah karena malu, Huan-Huan menahan diri sedikit. Bagaimanapun, dia masih harus bergantung padanya untuk menemukan jalan. Dia tidak bisa menakutinya. Dia menarik kembali cakarnya yang penuh dosa dan tersenyum. Aku membantumu berubah dari nightmare kembali menjadi unicorn. Sebagai balasannya, kau harus melakukan sesuatu yang kecil kepadaku sekarang. Sang unicorn bersikap sangat defensif. Apa yang kau inginkan dariku? Jangan gugup. Aku hanya ingin kau membantu kami pulang ke rumah lamamu. Bab 788. Sang unicorn menolak tanpa berpikir. Tidak. Huan-Huan bertanya, mengapa kami tidak menyambut orang luar di rumah kami? Huan-Huan membela diri. Kami bukan orang luar. Kami punya temanmu. Sang unicorn tampak curiga. Rekan kita, nabi dari kuil 10.000 binatang kami juga merupakan anggota suku unicorn Anda. Namanya adalah Yinji. Saat mendengar nama Yinji, unicorn itu langsung bertanya. Yinji, putra dukun sebelumnya. Si kecil berat berkata, cepatlah dan katakan ya. Huan-Huan mengangguk cepat. Ya, itu dia. Di mana dia? Tunjukkan padaku. Orang-orang kita sedang dalam perjalanan. Tunggulah di sini sebentar. Mereka akan segera tiba. Huan-Huan berhenti sejenak. Namaku Lin Huan-Huan. Bagaimana denganmu? Sang unicorn mengangkat dagunya dan berkata dengan nada menahan diri, Lingxi. Teman dan 2 anakku ada di dekat sini. Apa kamu keberatan kalau mereka ikut? Lingxi berkata, saya bersedia. Baiklah. Huan-Huan melambaikan tangan pada Baidi dan kedua putranya, yang bersembunyi di rerumputan tak jauh dari sana. Kemarilah. Lingxi sangat marah. Aku bilang aku keberatan. Itu urusanmu kalau kau keberatan. Apa hubungannya denganku? Kalau begitu, kenapa kau bertanya padaku sekarang? Menyenangkan sekali bertanya. Petik 2, petik 2. Lingxi hampir menjadi gila. Kalau saja dia tidak sedang memegang ular sialan itu, dia pasti sudah menyerbu ke depan dan menggigit perempuan bajingan ini sampai mati. Baidi dan putra-putranya berjalan mendekat. Tatapan mereka tertuju pada sang unicorn. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat unicorn legendaris. Meskipun mereka tidak menunjukkannya di wajah, mereka penasaran. Huan-Huan memperkenalkan mereka satu per satu. Ini temanku, Baidi. Mereka berdua adalah anak-anak kita, Bai An dan Bai Hao. Baidi dan putra-putranya menyapa Lingxi. Halo. Lingxi memalingkan mukanya dari mereka. Kalian tidak perlu mengenalkanku. Aku tidak ingin mengenal mereka. Huan-Huan mengangkat ular hitam kecil di tangannya. Ini juga anakku. Namanya Clement. Ayo, cepat sambut paman unicorn. Clement membuka mulutnya dan menjulurkan lidah ularnya yang merah tua. Mendesis. Hei, dagingmu kelihatannya lesat. Lingxi menegang. Dia menguatkan diri dan menatap Baidi dan putra-putranya. Halo. Pasangan ibu dan anak ini benar-benar setan. Setan jahat. Tak lama kemudian, kelompok besar di belakang akhirnya menyusul.
Huan meminta Bai'an untuk mencari Suang Jing. Suruh dia mengirim nabi ke sana. Baiklah. Bai'an segera berlari mencari Suang Jing. Sesaat kemudian, Suang Jing yang telah berubah menjadi macan tutul menggendong sang nabi. Bersama-sama, Bai Di dan Bai Hao menggendong sang nabi turun dan meletakkannya di atas batu yang halus dan datar. Ling Si mendekatkan diri pada sang nabi dan menundukkan kepalanya untuk mengendusnya. Itu memang aura seseorang yang rasnya sama. Bagaimana dia menjadi seperti ini? Huan sangat malu. Dia menjadi seperti ini untuk menyelamatkanku dan Clement. Kami datang ke sini untuk mencari unicorn dan memintamu untuk membantu menyembuhkannya. Yang mengejutkannya, Ling Si tidak melampiaskan kemarahannya padanya karena hal ini. Sebaliknya, dia menghiburnya dengan tenang. Jika Anda bisa membuat seekor unicorn mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi Anda pastilah orang yang sangat baik. Lihat apa yang dia katakan. Dia benar-benar terampil. Dia tidak lupa memuji dirinya sendiri sambil menghiburnya. Huan bertanya, kalau begitu, bisakah kamu mengantar kami ke rumahmu? Ling Si berkata, Yin Ji adalah ras yang sama denganku. Tentu saja, aku bersedia membawanya kembali untuk meminta bantuan dari orang-orangku, tetapi kamu harus meninggalkan tempat ini secepat mungkin. Suku unicorn tidak menerima orang luar. Sebelum Huan sempat berbicara, Suang Jing sudah berbicara terlebih dahulu, kami tidak mengenalmu. Bagaimana kalau kamu menyakiti nabi itu setelah membawanya pergi? Ling Si langsung tidak senang. Sebagai unicorn yang mulia, bagaimana mungkin aku bisa menyakiti kaumku sendiri? Apa kau pikir kami sekotor kalian, binatang buas yang bisa melakukan apa saja demi nafsu? Huan terbatuk pelan. Bicaralah dengan baik. Jangan menyebarkan rumor. Kami telah mengirim nabi ke sini untuk menyembuhkannya. Kami tidak bisa membiarkanmu membawanya pergi hanya karena kau berkata begitu. Ling Si bertanya, lalu apa yang kamu inginkan? Kenapa kita tidak berkompromi saja? Kita akan mengirim 2 orang untuk menemani nabi pulang bersamamu. Sisanya akan meninggalkan hutan mimpi buruk. Apa tidak apa-apa? Ling Si masih enggan. Rumah kami tidak menerima orang luar. Jika aku membawamu kembali tanpa izin, mereka pasti akan marah. Huan mencondongkan tubuhnya dan melingkarkan lengannya di lehernya. Sebelumnya, kau terkontaminasi oleh energi iblis dan berubah menjadi nightmare, monster yang memakan jiwa manusia. Aku membantumu berubah kembali menjadi unicorn. Akulah dermawanmu. Apa salahnya membawa dermawanmu kembali untuk makan? Apakah semua unicorn seperti kalian orang-orang yang tidak tahu terima kasih? Ling Si memutar lehernya dan melepaskan diri dari lengannya. Dia bergumam dengan tidak senang, bicaralah jika kau mau. Jangan memelukku. Kita berbeda. Jika ada yang salah paham bahwa kita memiliki hubungan yang tidak pantas, kepolosanku akan hancur karenamu. Aku perempuan. Kalau aku tidak takut kepolosanku dirusak, apalagi yang perlu ditakutkan oleh binatang jantan sepertimu. Kami para unicorn berbeda dari binatang buas di luar sana. Kami semua bersih. Kami tidak bisa melakukan kontak intim kecuali kami adalah teman. Huan memikirkannya dengan serius. Apakah berciuman dianggap intim? Ling Si, mengapa dia harus mengingatkannya tentang fakta kejam bahwa ciuman pertamanya telah direnggut? Dia sangat marah. Dia ingin membunuh Huan untuk membungkamnya. Merasa ada yang salah dengan tatapannya, Huan segera mengangkat ular hitam kecil itu. Tenanglah. Clement menjawab, musuh lebih kuat darinya, Ling Si harus memaksa dirinya untuk tenang. Huan membelai kepala putra bungsunya. Sudah malam, apakah kamu akan menyetujui saranku sekarang? Atau apakah kamu akan menyetujui saran kami besok setelah menghabiskan malam bersama kami? Ling Si berkata, tidak bisakah aku menolak saranmu? Huan mengangkat ular hitam kecil itu lagi. Pergilah, sayang. Clement membuka mulutnya, memperlihatkan taringnya yang tajam. Dia akhirnya bisa makan. Ling Si sangat ketakutan sehingga dia cepat-cepat berkompromi. Aku setuju dengan saranmu. Huan memasukkan kembali ular hitam kecil itu ke dalam lengan bajunya dan tersenyum manis. Bukankah lebih baik jika kamu seperti ini dulu? Itu akan menyelamatkanku dari membuang-buang air liur tadi. Air mata mengalir di mata Ling Si.
Itu adalah air mata kesedihan dan kemarahan. Huan menoleh ke Bai Di dan berkata, ikutlah denganku ke rumah unicorn. Yang lainnya, tinggalkan hutan mimpi buruk dan tunggu kami di luar. Suang Jing tidak setuju. Mengapa kamu ingin Bai Di ikut denganmu? Karena dia lebih tinggi darimu. Suang Jing. Suang Hua secara khusus mengukur mereka berdua dan sampai pada kesimpulan, Suang Jing lebih tinggi setengah ibu jari dari Big Daddy. Suang Jing tidak yakin. Hanya setengah jempol. Huan merentangkan tangannya dan menggelengkan kepalanya. Itu salahmu karena tidak tumbuh setengah ibu jari lebih tinggi. Suang Jing sangat marah, tetapi dia tidak dapat menemukan kata-kata untuk membalas. Dia hampir meledak. Bab 789. Meskipun Suang Jing sangat tidak senang, Huan adalah pewaris yang ditunjuk oleh sang nabi. Dia memiliki hak untuk memutuskan apakah akan tinggal atau pergi. Dia tidak dapat membantahnya. Dia hanya bisa dengan enggan mengikuti kelompok utama keluar dari hutan mimpi buruk. Ling Si berinisiatif mengusulkan, jalan ini sulit untuk dilalui. Aku akan menggendong Nabi. Namun, Huan tidak mempercayainya. Bagaimana jika kau melarikan diri bersama sang Nabi? Tidak, Bai Di akan menggendong sang Nabi. Kau yang bertanggung jawab menggendongku. Ling Si meledak. Aku tidak mengandung iblis wanita sepertimu. Huan tersenyum. Sambil membelai kepala kecilnya, dia bertanya dengan ramah, kau memanggilku iblis perempuan. Hah? Ling Si. Clement memamerkan giginya padanya. His. Ling Si ketakutan tanpa malu. Aku akan menggendongmu. Tak berguna. Pengecut. Dia tidak layak menjadi unicorn yang mulia. Huan mengangguk puas. Begitulah adanya. Si unicorn seputih salju menundukkan kepalanya. Huan berdiri berjinjit dan mencoba naik 2 kali. Dia mengerutkan kening dan berkata, kamu masih terlalu tinggi. Jongkoklah sedikit lagi. Ling Si seperti istri yang tertindas. Dia menekuk lututnya dengan sedih dan berlutut di tanah. Ketinggian ini pas sekali. Huan segera memanjat dan memeluk leher unicorn itu erat-erat. Ia menyentuh bulunya yang lembut dan halus dan memujinya dengan puas, anak baik. Sebagai seekor unicorn yang mulia, sungguh suatu penghinaan besar ditunggangi seekor unicorn betina. Jika masalah ini menyebar, bagaimana dia bisa bertahan hidup di antara para unicorn di masa depan? Mengapa mata uang Malaysia jatuh, bisakah ringgit pulih? Wawasan CNA. Ling Si mengubah amarahnya menjadi kekuatan dan berlari ke hutan. Dia secepat kilat. Untungnya, Bai Di juga cepat. Tidak peduli seberapa cepat dia berlari, Bai Di dapat mengikutinya dengan mantap. Sutra salju dari topi bercadar Huan berkibar, memperlihatkan wajah cantik Huan. Dia memeluk leher unicorn itu erat-erat dan berteriak ke arah angin, kau sangat cepat. Ling Si mendengus. Tentu saja, dia adalah unicorn yang suci dan mulia. Dia tumbuh di hutan ini dan sangat mengenalnya. Tentu saja, dia berlari cepat dan mantap. Huan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, mengapa kamu terkontaminasi oleh energi iblis dan menjadi mimpi buruk? Peristiwa ini merupakan duri dalam hati Ling Si dan noda besar dalam hidupnya. Dia berkata dengan tidak senang, itu masalah pribadi. Aku tidak ingin memberitahumu. Huan mengerutkan bibirnya. Kecil, Ling Si pura-pura tidak mendengarnya dan mempercepat langkahnya. Setelah berlari sekitar setengah hari, mereka akhirnya keluar dari hutan mimpi buruk dan sampai di sebuah kolam. Di atas kolam itu terdapat air terjun yang sangat besar. Aliran air yang sangat besar itu mengalir deras dari air terjun dan menghantam kolam, menyebabkan kabut putih naik. Sinar matahari menyinari kabut itu, membentuk pelangi. Ling Si tidak berhenti. Dia menggendong Huan dan melompat ke pilar batu di tengah kolam untuk bergegas masuk ke air terjun. Huan segera menutup matanya. Hembusan udara dingin menerpanya. Ia merasakan hawa dingin di sekujur tubuhnya. Topi dan pakaiannya basah. Ketika dia merasa Ling Si berhenti, dia membuka matanya lagi dan mendapati dirinya berada di sebuah lembah yang sangat indah. Ada bunga-bunga dan rumput hijau di mana-mana. Kupu-kupu menari dan burung-burung berkicau. Tempat ini seindah surga. Ling Si berkata, di sanalah para unicorn tinggal. Mencari lebih banyak konten. Kami mungkin memiliki apa yang Anda inginkan, umpan penemuan.
Baidi sudah bergegas masuk bersama sang nabi. Ketika dia berhenti dan melihat Huan-Huan basah kuyup, dia langsung mendesak, cepat ganti baju bersih sebelum kamu masuk angin. Mereka sekarang berada di luar, jadi tidak nyaman baginya untuk menanggalkan pakaiannya. Huan-Huan mengeluarkan mantel dan mengenakannya di atas pakaiannya yang basah untuk menutupi dirinya. Dia dengan santai melepas topinya yang terselubung dan menyeka air dari wajahnya. Lingxi berkata dengan marah, sampai kapan kau akan duduk di punggungku? Minggir. Huan-Huan hendak turun, tetapi setelah diusir olehnya, amarahnya langsung memuncak. Dia segera duduk kembali. Aku tidak akan jatuh. Lingxi sudah marah padanya sepanjang perjalanan mereka ke sini dan sudah hampir putus asa. Sekarang setelah dia menegurnya, dia benar-benar kehilangan akal sehatnya. Tanpa berkata apa-apa, dia berguling ke tanah. Kalau di waktu lain, Lingxi pasti tidak akan melakukan tindakan buruk seperti itu. Namun sekarang sudah berbeda. Dia sangat marah. Tidak peduli apa, dia harus melampiaskan amarahnya terlebih dahulu. Huan-Huan jatuh ke rumput. Rumputnya lembut. Tidak sakit saat dia jatuh, tapi postur tubuhnya sangat menyedihkan. Bajingan, beraninya dia melemparku. Huan-Huan sangat marah. Dia bangkit dan menerkam Lingxi. Lingxi berguling-guling di tanah dan hendak berdiri ketika Huan-Huan tiba-tiba menerkamnya. Dia memeluk kaki belakangnya dan menolak melepaskannya. Dia tidak bisa berdiri dan hanya bisa berlutut. Hal ini sangat merusak citranya yang mulia sebagai unicorn, membuatnya berteriak marah. Lepaskan aku. Huan-Huan berbaring di tanah dan memeluk erat kaki belakangnya. Aku tidak akan melepaskannya. Ini salahmu karena mengusirku. Aku pun tidak akan membiarkanmu hidup mudah. Lingxi berkata, jika kamu tidak melepaskannya, aku akan menendangmu. Huan-Huan berkata perlahan, jika kau berani menendangku, aku akan menyuruh seekor ular menggigitmu. Lingxi, dia benar-benar ingin mengirimnya ke surga dengan tendangan. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu penuh kebencian di dunia ini? Baidi berdiri di sana dan menonton pertunjukan itu dengan sangat tenang. Dia tidak berniat ikut campur dalam urusan istrinya. Melihat unicorn malang itu akan menjadi gila, dia tetap bersikap acuh tak acuh. Dia sama sekali tidak bersimpati. Apa yang sedang kamu lakukan? Lingxi yang tengah berjuang mati-matian, menoleh ke arah suara itu dan membeku ketika melihat seekor unicorn dengan kepangan besar berdiri tak jauh darinya. Citra luhurnya sebagai seekor unicorn telah runtuh sepenuhnya sekarang setelah seseorang dari rasnya melihatnya menarik tubuh seorang betina. Sungguh memalukan. Dia benar-benar ingin mencari lubang untuk bersembunyi. Si unicorn berkepang memandang Lingxi yang tengah berlutut dengan satu kaki, lalu menatap si gadis kecil yang tergeletak di tanah sambil memeluk erat kedua kaki belakang Lingxi. Dia terdiam sejenak, lalu mengajukan pertanyaan yang membuat Huan-Huan terkejut. Apakah kamu sedang kawin? Huan-Huan begitu ketakutan sehingga dia segera melepaskan tangannya dan menatapnya dengan kaget. Apakah kamu pernah melihat orang kawin dengan cara memeluk kaki belakangnya? Si unicorn dengan kepangan itu jelas juga sedikit malu. Dia menghentakkan kuku depannya ke tanah. Kupikir ini posisi baru yang populer di luar. Apakah Anda memiliki kesalahpahaman aneh tentang dunia luar? Sang unicorn bahkan lebih malu. Aku belum pernah ke dunia luar, jadi aku tidak tahu seperti apa dunia luar. Aku hanya bisa menebak berdasarkan imajinasiku. Aku tidak ada hubungannya dengan dia. Lingxi berteriak sekeras-kerasnya. Miao-miao, kamu harus percaya padaku. Aku tidak bersalah. Ternyata nama unicorn ini adalah Miao-miao. Miao-miao memiringkan kepalanya ke arahnya dan bertanya dengan polos, jika kalian bukan teman, mengapa kalian membawanya ke sini? Bab 790. Menurut aturan suku unicorn, wilayah kekuasaan unicorn menolak orang luar, kecuali mereka adalah pasangannya. Demi menjaga kepolosannya, Lingxi berusaha membela diri. Dia memintaku untuk membawanya ke sini. Aku tidak membawanya ke sini dengan sukarela. Dia memintamu untuk membawanya, jadi kau melakukannya. Siapa dia bagimu? Mengapa kau mendengarkannya? Lingxi tidak bisa menjawab. Dia tidak mungkin mengatakan bahwa dia telah diancam dan tidak punya pilihan selain membawanya ke sini, bukan? Ini terlalu merusak martabatnya sebagai unicorn.
Dia tidak bisa mengatakannya. Dia tidak bisa mengatakannya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Miao Miao mengibaskan kepangannya. Kalau kamu suka seseorang, ya suka saja. Apa yang perlu dipermalukan? Huan Huan mengangguk setuju. Benar sekali. Ling Si meraung, siapa yang menyukaimu? Huan Huan mendesah. Dasar anak yang canggung. Ling Si. Jangan hentikan aku. Aku akan membunuhnya. Miao Miao menghampiri Huan Huan dan menundukkan kepalanya untuk menciumnya. Baumu harum. Aku sangat menyukaimu. Selamat datang di suku Unicorn. Semoga kamu dan Ling Si panjang umur. Ling Si meronta. Aku tidak. Miao Miao mendorong Ling Si ke samping tanpa ragu-ragu dan memeluk Huan Huan erat-erat. Dia menyapanya dengan gembira, sudah lama kita tidak kedatangan tamu di sini. Namaku Miao Miao. Bagaimana denganmu? Namaku Huan Huan. Huan Huan membersihkan diri dan menunjuk harimau putih di belakangnya. Ini temanku, Bai Di. Miao Miao melirik Bai Di, tidak tertarik padanya. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Tetapi dia melihat Bai Di sedang menggendong orang pingsan di punggungnya. Itu, Huan Huan segera berkata, itu Yinji. Dia juga seekor unicorn. Tuan Yinji. Reaksi Miao Miao sangat besar. Dia bergegas maju dan mengendus nabi yang tidak sadarkan diri itu untuk memastikan bahwa dia memang Tuan Yinji. Ya Tuhan, bagaimana bisa Tuan Yinji menjadi seperti ini? Huan Huan berkata perlahan, ceritanya panjang. Kami datang ke sini kali ini untuk membangkitkan Yinji. Kita hanya bisa meminta bantuan dukun, Tuan Jinnan. Lalu apa yang kita tunggu? Ayo kita cari dia. Miao Miao memimpin jalan, diikuti oleh Huan Huan dan Bai Di. Ketiganya membawa sang nabi masuk lebih dalam ke lembah. Ling Si merasa diabaikan. Dia marah dan segera mengejar unicorn itu sambil mengepang rambutnya. Miao Miao, tunggu aku. Miao Miao hanya ingin menyembuhkan Lord Yinji secepatnya. Bahkan saat mendengar suara Ling Si, dia tidak berniat berhenti. Sepanjang perjalanan, Huan Huan melihat banyak unicorn. Tanpa kecuali, mereka semua cantik seperti peri seputih salju yang bersembunyi di lembah. Mereka dipenuhi dengan spiritualitas. Ketika para unicorn ini melihat orang luar masuk, mereka berhenti dan mengamati mereka dengan tatapan menyelidik. Tak lama kemudian, mereka mencapai bagian terdalam lembah itu. Miao Miao berkata, di sanalah Tuan Jinnan tinggal. Dia adalah dukun suku unicorn kami dan binatang paling cerdas di sini. Tidak peduli masalah apa yang kita hadapi, dia tahu cara menyelesaikannya. Dia sangat kuat. Huan Huan mengikuti arah pandangannya dan melihat sebuah gua di bukit kecil di depannya. Ada 2 pohon buah yang rimbun di pintu masuknya. Saat ini, pohon-pohon itu sudah dipenuhi buah-buahan. Aroma buah-buahan yang manis dapat tercium dari jauh. Miao Miao berlari dan berdiri di pintu masuk gua untuk memanggil Jinnan. Sesaat kemudian, seekor unicorn putih yang sangat bulat berjalan keluar dari gua. Kim Yong-un memerintahkan tentara Korea Utara untuk bersiap berperang dengan Korea Selatan. Apakah dia bersungguh-sungguh? Wawasan CNA. Menurut perkiraan Huan Huan, dukun dari suku unicorn ini memiliki berat setidaknya 3.000 kg. Beratnya setara dengan badak dewasa. Dia benar-benar berbeda dari unicorn lainnya. Tubuhnya yang bulat dan besar benar-benar membuatnya menonjol di antara unicorn lainnya. Clement menjulurkan kepalanya dan menatap tajam ke arah Jinnan, mata kecilnya berbinar. Begitu banyak daging. Huan Huan segera menundukkan kepalanya. Bersihkan ludahmu. Kau tidak bisa memakannya. Clement meringkuk di balik lengan bajunya karena kecewa. Ada begitu banyak daging berlemak, tetapi dia hanya bisa menatapnya dan tidak memakannya. Hatinya sakit. Miao Miao segera memberitahu dukun itu tentang Huan Huan dan Yinji. Ketika Jinnan melihat Huan Huan, ekspresinya menjadi sedikit aneh. Dia berkata, kamu memiliki benih kayu ilahi. Itu bukan pertanyaan, melainkan pernyataan. Huan Huan membeku. Dia tidak menyangka dia bisa mengetahui rahasianya dalam sekejap. Bai Di waspada. Miao Miao pun tersadar. Pantas saja baumu harum sekali. Itu karena kamu punya benih kayu ilahi. Kayu ilahi merupakan simbol kehidupan, jadi semua makhluk secara alami tertarik padanya,
terutama unicorn yang menganjurkan kehidupan dan kedamaian. Mereka tidak dapat menahan aura yang dipancarkan oleh kayu ilahi. Lingxi pun mengerti dan bergumam pelan, alasan mengapa kau bisa membantuku memurnikan aura iblis dalam tubuhku adalah karena kau memiliki benih kayu ilahi. Aku tahu itu. Bagaimana lagi kau bisa begitu kuat? Ciuman darimu bisa mengembalikanku ke keadaan normal. Sebelum dia bisa menyelesaikannya, Miao Miao menangkap kata kuncinya. Miao Miao berteriak, Huan Huan menciummu. Lingxi jengkel, pelankan suaramu. Sayangnya, itu tidak berguna. Para unicorn yang datang untuk menonton pertunjukan itu sudah mendengar apa yang dikatakan Miao Miao. Seluruh suku tahu bahwa Huan Huan telah mencium Lingxi. Konten yang dipersonalisasi sesuai dengan preferensi Anda, semua dalam satu tempat umpan penemuan. Semua orang menatap mereka dengan tatapan ambigu yang berkata, semoga kamu bahagia. Lingxi berusaha sekuat tenaga untuk menjelaskan, aku tidak bisa menjadi pasangannya. Jangan biarkan imajinasimu menjadi liar. Miao Miao menatapnya seolah-olah dia bajingan. Kamu sudah mencium seseorang, tetapi kamu tidak mau bertanggung jawab. Bagaimana mungkin ada pria tak tahu malu sepertimu di dunia ini? Saya dipaksa. Miao Miao sangat terkejut. Apakah kamu mengatakan bahwa binatang jantan sepertimu diperkosa oleh seorang wanita? Semua orang terkesiap. Mereka tidak menyangka bahwa perempuan kecil di depan mereka begitu kuat. Dia sangat kecil, tetapi dia benar-benar dapat dengan kuat menekan binatang jantan. Sang dukun, Tuan Jinnan, tersenyum. Anak muda zaman sekarang benar-benar pandai bermain. Semua orang mengangguk tanda setuju. Benar sekali. Apa-apaan ini? Lingxi merasa seperti akan menjadi gila. Dia jelas tidak melakukan apa-apa, tetapi semua orang salah paham padanya sebagai bajingan yang berani melakukannya tetapi tidak berani mengakuinya. Kepolosannya, semuanya hancur. Lingxi melotot marah ke arah si penghasut. Ini semua salahmu. Huan Huan bingung. Apa hubungannya denganku? Jika bukan karena kamu, apakah mereka akan mengira aku seorang bajingan? Jika bukan karena aku, kau tetaplah mimpi buruk yang memakan jiwa orang-orang. Kamu tidak tahu malu. Kamu tidak tahu tempatmu. Tuan Jinnan terbatuk pelan dan menyela pembicaraan mereka berdua. Dia tersenyum ramah. Jika kalian ingin menunjukkan cinta kalian, tunggu saja sampai aku mengobati Yinji sebelum pamer, oke? Mata Lingxi dipenuhi dengan air mata kesedihan. Kita berdebat, bukan menunjukkan cinta kita. Wah, nggak ngangka anak muda zaman sekarang nggak lupa nunjukin rasa sayang meski lagi bertengkar. Petik 2. Lingxi akhirnya tidak tahan lagi. Dia menoleh dan lari sambil menangis.